semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap fokus untuk belajar. Meskipun kita belajarnya masih jarak jauh, ya. Kali ini kita bertemu lagi pada pembelajaran IPA kelas 9, materi sistem reproduksi manusia. Kali ini yang akan kita bahas adalah bagian 2, struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Ya. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembelahan sel, ya. Jadi bagi siswa-siswi kami yang belum menonton videonya, silahkan ditonton ya supaya lebih paham dan lebih mengerti, karena ini merupakan lanjutannya. Baik, mari simak baik-baik. Nah, ini materi sistem reproduksi pada manusia kita bagi menjadi 5 bagian penting, ya. Yang pertama adalah pembelahan sel. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki, struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Ini akan kita bahas di video kali ini, ya. Lalu bagian yang keempat adalah siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Ini dialami oleh wanita, tapi laki-laki wajib tahu, ya. Kemudian bagian yang terakhir adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nanti apa-apa saja penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi akan kita bahas di sini. Baiklah, kita akan langsung ke materi pokok kita. Sekarang kita bahas struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Nah, gambar yang ditampilkan ini adalah gambar organ reproduksi laki-laki. Ini dia yang warnanya lebih cerah. Itu dia organ-organnya, ya. Ini adalah organ reproduksi laki-laki tampak samping. Nah, organ reproduksi laki-laki dibagi menjadi 2. Ada organ reproduksi bagian luar, ada organ reproduksi bagian dalam. Ini organ reproduksi bagian luar, yaitu penis dan skrotum, ya. Ada penis dan skrotum. Penis itu ini, ya. Pada bagian batang utama dia ditutupi oleh kulit yang tebal, sementara di ujungnya ditutupi lipatan kulit yang dinamakan kulup, ya, kulup atau prepusium. Inilah nanti yang dipotong saat sunat. Nah, kemudian skrotum, ya. Nih skrotum. Skrotum itu disebut juga kantung pelir, ya. Jadi dia menggantung, di dalamnya terdapat testis. Nah, apa fungsi skrotum? Skrotum ini berfungsi mengatur suhu testis. Dia berfungsi juga melindungi testis, ya, mengatur suhu testis. Nah, bagaimana cara skrotum mengatur suhu testis? Yang pertama, saat cuaca dingin, kalau cuaca dingin, jadi skrotumnya mengerut. Skrotumnya mengerut, jadi testis dekat ke tubuh. Ya, skrotumnya mengerut, jadi testis dekat ke tubuh. Maka kalau dekat ke tubuh, suhunya akan semakin hangat. Sebaliknya, saat suhu tinggi, suhu terlalu hangat, nah skrotum itu kulitnya mengendur. Kulitnya mengendur, jadi ketika dia mengendur, testis jauh dari tubuh. Jauh dari tubuh untuk mendinginkan suhu. Begitulah cara skrotum mengatur suhu testis. Kenapa suhu testis harus diatur? Karena testis itu kan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Jadi sperma itu memerlukan suhu yang sedikit lebih rendah atau sedikit lebih dingin daripada suhu tubuh biasanya, ya, suhu normal kita.
suhu normal tubuh manusia. Jadi untuk menjaga suhu itu, skrotum bisa mengendur, bisa mengerut. Itulah cara yang dilakukan skrotum mengatur suhu testis. Kemudian organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama adalah testis. Ini ya, yang pertama adalah testis. Jadi testis itu berfungsi, ini testisnya, nih yang lingkaran ini semua testis. Testis itu berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Ya, testis pada laki-laki jumlahnya sepasang. Pasang berarti 2 ya. Di dalamnya terdapat banyak sekali saluran berkelok-kelok yang disebut tubulus seminiferus. Jadi di dalam testis terdapat, di dalamnya nih terdapat tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus inilah tempat pembentukan sperma. Jadi sperma itu dibentuk di mana? Di testis. Di testis di mananya dibentuk? Di tubulus seminiferus. Nah, disinilah berlangsung. Di sini nanti berlangsung proses spermatogenesis, pembentukan sperma. Selain itu, di testis juga terdapat hormon. Nah, jadi hormon apa itu? Hormon testosteron. Di sini juga tempat menghasilkan hormon. Hormon apa? Hormon testosteron. Apa fungsinya? Fungsinya memunculkan tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Hormon testosteron ya. Hormon testosteron dibentuk di testis. Testosteron. Apa fungsinya tadi? Ya, berfungsi memunculkan tanda-tanda kelamin sekunder. Apa saja tanda-tanda kelamin sekunder pada pria? Yang pertama, pembesaran jakun. Jakun itu yang menonjol di leher ya. Lalu yang kedua, dada yang bidang. Lalu yang ketiga, suara berat. Berikutnya, tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, testosteron ini juga berfungsi merangsang spermatogenesis. Nih, dia juga merangsang ini. Itulah hal-hal yang terjadi pada testis. Kemudian, bagian berikutnya adalah epididymis ya, epididymis. Epididymis ini merupakan saluran sperma berkelok-kelok. Ini dia epididymis ini ya. Dia pas di atasnya testis. Dia saluran sperma berkelok-kelok yang panjangnya kurang lebih 6 meter. Jadi 6 meter muat di situ, muat tapi sangat kecil ukurannya. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Disinilah sperma itu disimpan sementara ya, dan tempat pematangan sperma. Nanti, jadi kan sperma tadi dibentuk di testis, tapi sperma yang dibentuk di testis itu belum matang. Setelah dibentuk di testis, di tubulus seminiferus, selanjutnya sperma tersebut masuk ke epididymis. Ya, di epididymis lah sperma itu dimatangkan, disimpan sementara, berarti sementara ya. Lalu dimatangkanlah di situ. Lalu setelah dia matang, nanti sperma itu akan bergerak menuju vas deferens. Ini dia vas deferens, ini salurannya ini panjang. Nah, ini dia panjang tuh sampai ke sini. Ini vas deferens. Dia masuk ke vas deferens ya. Lalu diangkutlah sperma nanti sampai ke uretra. Nah, tapi sebelum sampai di sini, nanti sperma itu akan mendapatkan bahan makanan dari
Vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, dan bulba uretra ya. Nah, diangkut sampai ke uretra. Kita lihat apa yang terjadi di uretra. Nah, uretra ini terdapat di dalam penis sebenarnya ya. Jadi dia berfungsi, ada dua fungsinya. Satu, mengeluarkan urin. Urin ya. Urin itu adalah air seni. Air seni itu sama dengan kencing. Jadi kencingnya keluar dari uretra sama mengeluarkan sperma. Sperma itu keluar dari uretra juga. Kemudian di sini ada banyak kelenjar ya. Kelenjar kelamin yang mendukung sperma agar bisa hidup dan bisa bergerak. Nah, pertama kita lihat vesicula seminalis ya. Vesicula seminalis ini berfungsi mensekresikan, mengeluarkan cairan yang mengandung zat makanan yang digunakan oleh sperma sebagai sumber makanan. Nah, jadi disebutlah itu semen, cairan semen. Jadi itu mengandung banyak zat gula. Sebenarnya makanan sperma itu asalnya dari cairan yang dikeluarkan oleh vesicula seminalis. Selain vesicula seminalis yang ini, nanti ada juga kelenjar yang menghasilkan cairan, yaitu kelenjar prostat. Ini kelenjar prostat, dia mengeluarkan cairan yang bersifat basa. Ya, cairan ini berfungsi melindungi sperma. Ini berfungsi melindungi sperma dan menetralisir sifat asam yang terdapat pada vagina. Bagaimana caranya menetralisir sifat asam? Ya karena dia mengandung basa. Kenapa harus dinetralisir? Karena tingkat keasaman cairan supaya sperma dapat bertahan hidup tidak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu basa. Kemudian yang berikutnya adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper dan disebut juga kelenjar bulba uretra. Ini menghasilkan lendir yang bersifat basa, ya. Dia menghasilkan lendir yang bersifat basa. Lendir ini berfungsi menetralisir urin yang bersifat asam yang masih tersisa pada uretra. Jika di sini masih ada sisa-sisa urin, ya, yang bersifat asam, maka akan dinetralisir oleh si kelenjar Cowper karena kelenjar Cowper itu bersifat basa. Nah, itu dia organ-organ reproduksi beserta fungsinya yang terdapat pada laki-laki. Jadi hanya sedikit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Ini gambarnya. Nah, di sini ada yang mirip tangan, ya. Sekarang mari kita lihat penjelasannya, kita dengarkan. Jadi sama dengan organ reproduksi laki-laki, yang pada wanita juga ada alat reproduksi bagian luar, ada alat reproduksi bagian dalam. Nah, yang bagian luar itu disebut vulva ya, tapi di gambar tidak kelihatan. Vulva ini adalah bagian yang menyelubungi vagina ya. Jadi ada mons pubis, ada 2 pasang labia, dan ada klitoris. Itu organ reproduksi luarnya. Mons pubis ini kumpulan jaringan lemak ya. Nanti pada vulva bermuara 2 saluran, yaitu saluran vagina dan saluran uretra. Uretra itu saluran kencing. Nah, bagian ujung vagina, saluran vagina ditutupi oleh jaringan tipis yang disebut himen ya. Ada himen di vulva, di saluran vagina bagian ujung. Nah, sekarang kita lihat alat reproduksi wanita bagian dalam. Inilah yang digambar ini. Ini semua bagian dalam, ini tidak terlihat sama sekali dari luar.
Jadi yang paling dalamnya mana? Nah, kita lihat ini dia yang paling dalam. Ya, ada dua. Yang dua ini namanya ovarium, ya, namanya ovarium. Jadi disinilah diproduksi sel telur. Ini dia. Jadi sel telur atau ovum itu diproduksi di ovarium. Ovarium manusia ada dua, ada ovarium kiri, ada ovarium kanan. Nah, bentuknya oval ya, lonjong. Jadi ovarium ini menghasilkan sel telur yang matang, siap untuk dibuahi sekali dalam sebulan. 1 kali sebulan. Ini akan dihasilkan jika wanita tersebut sudah mengalami pubertas, ya, sudah mengalami tanda-tanda menuju dewasa. Jadi umumnya ovum yang sudah matang akan dilepaskan oleh ovarium setiap 28 hari sekali. Nah, tapi siklusnya disebutlah sekali sebulan. 28 hari sekali dikeluarkan sel telur yang sudah matang. Peristiwa keluarnya sel ovum, peristiwa keluarnya sel ovum dari ovarium disebut dengan istilah ovulasi. Apa itu tadi ovulasi? Ovulasi adalah peristiwa keluarnya sel telur dari ovum. Sel telur dari ovum, itu yang disebut ovulasi. Nah, jadi ovum yang sudah matang lalu keluar dari ovarium, nanti dia akan menuju tuba Fallopi. Nah, selain menghasilkan ovum, ovarium ini juga menghasilkan hormon, ya. Hormon apa itu? Hormon estrogen dan progesteron. Sini juga menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi ada dua. Nah, fungsi hormon estrogen ini untuk merangsang dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Apa itu tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita? Membesarnya payudara, tumbuh rambut di bagian tertentu, pinggulnya membesar, lalu mengalami menstruasi. Nah, kemudian hormon progesteron berfungsi menjaga ketebalan dinding rahim. Nih. Menjaga ketebalan dinding rahim. Itu fungsi hormon progesteron. Sekarang setelah sel telur keluar dari ovarium, dia akan masuk menuju tuba Fallopi. Ini di tuba Fallopi, saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim uterus. Namanya tuba Fallopi. Dilihat gambarnya ya, ini tuba Fallopi sebelah kanan. Lalu ada tuba Fallopi sebelah kiri. Nih, berupa saluran dia. Jadi panjangnya ini kurang lebih 10 cm. Sama seperti ovarium ada sepasang tuba Fallopi, juga ada sepasang pada bagian pangkal. Ini bagian pangkalnya terdapat jumbai yang seperti tangan. Ini disebut fimbriae. Ini kan seperti tangan ya, ini seperti tangan, ini seperti tangan. Ini namanya fimbriae. Oke, fimbriae namanya. Jadi fimbriae ini berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Setelah ini dilepaskan, ditangkap oleh fimbriae. Nah, fimbriae terdapat pada bagian tuba Fallopi yang berbentuk corong yang disebut infundibulum. Ini di ujung-ujung fimbriae ini ada berbentuk corong, ujung-ujungnya itu disebut infundibulum, ya. Jadi dia berfungsi menampung ovum
yang telah ditangkap oleh fimbriae. Setelah ditangkap oleh fimbriae, ada corong-corong di fimbriae disebut infundibulum, dialah yang menangkapnya. Nah, dia yang menampungnya ya. Menangkap tadi fimbriae, menampungnya adalah infundibulum. Ini penampung ovum ya, penampung ovum. Sedangkan fimbriae tadi fungsinya adalah penangkap ovum. Ya, penangkap ovum. Nah, jadi sudah tadi. Kemudian tuba Fallopi juga berfungsi sebagai jalan bagi ovum ya menuju uterus. Jalan bagi ovum menuju uterus itu fungsi pertama. Fungsi kedua, disinilah terjadi ya, tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan ya. Pembuahan itu berlangsung di tuba Fallopi. Bertemunya sel telur dengan sel sperma itu di sini, bukan di ovarium. Ovarium hanya menghasilkan. Setelah dihasilkan matang, dilepaskan masuk ke tubuh, ditangkap oleh fimbriae, masuk ditampung oleh infundibulum, lalu bergerak di tuba Fallopi sambil menunggu datangnya sel sperma. Nah, karena bagaimana dia bergerak? Nah, di tuba Fallopi banyak sekali terdapat silia, rambut-rambut halus yang berfungsi membantu pergerakan ovum. Setelah sampai misalnya terjadi pembuahan bergeraklah, atau enggak terjadi pembuahan, nanti sel telur akan bergerak dari tuba Fallopi menuju ini, namanya uterus atau rahim ya. Jadi ini ada rongganya, bentuknya seperti buah pir terbalik ya. Di sini uterus ini berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Uterus ini ada 3 lapisan ya. Ada perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium itu lapisan paling dalamnya, lapisan tengahnya myometrium, lapisan terluarnya perimetrium ya. Semuanya melindungi uterus. Ya, semuanya melindungi uterus, tapi pada lapisan endometrium, ini lapisan paling dalam, dia mengandung banyak sel darah merah ya. Ini endometrium paling dalamnya. Jadi ini yang paling luarnya inilah tadi perimetrium di tengah-tengah, myometrium paling dalamnya disebut endometrium, banyak terdapat sel darah merah. Ya, apabila tidak terjadi pembuahan, dinding endometrium ini nanti yang akan meluruh ya, dia akan meluruh. Maka setelah dia meluruh, keluarlah darah itulah yang kita sebut sebagai menstruasi ya. Kemudian kita lanjutkan ke serviks ya. Bagian dasar uterus, ini bagian dasarnya disebut serviks, disebut juga ini leher rahim ya. Dia membuka terus ke arah vagina. Ini berfungsi sebagai jalan keluarnya janin apabila dia lahir normal ya. Kemudian di sini ada vagina. Vagina itu tidak digambar ya. Jadi ruang berotot elastis berbentuk seperti tabung dengan panjang kurang lebih 10 cm. Dia berfungsi sebagai jalan keluarnya alat kopulasi, jalan lahir ya, pas jalan keluarnya janin, lalu saluran keluarnya darah menstruasi. Nah, itu dia organ reproduksi wanita ya. Dimulai dari ovarium, tuba Fallopi. Di tuba Fallopi ada fimbriae, infundibulum, lalu rahim, tempat janin berkembang. Kemudian ada serviks, leher rahim, dan ada vagina. Itu organ-organ reproduksi wanita beserta fungsinya ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari alat-alat reproduksi yang berperan pada pembentukan sel sperma dan sel telur atau sel ovum. Sekarang kita akan mempelajari proses pembentukan sel-sel kelamin tersebut. Ya, sel kelamin ya. Sel kelamin manusia ada 2, yaitu sel sperma dan sel telur. Nah,
Peristiwa pembentukan sel kelamin disebut gametogenesis ya. Gametogenesis ini proses pembentukan sel gamet. Sel gamet ada berapa tadi? Sel gamet ini sama dengan sel kelamin ya. Ada 2 sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel ovum atau sel telur. Proses pembentukan sel sperma disebut spermatogenesis. Proses pembentukan sel sperma disebut spermatogenesis. Sekarang mari kita lihat prosesnya melalui bagan ini. Jadi spermatogenesis ini dimulai ketika pria sudah mengalami pubertas ya, dan akan terus-menerus berlangsung semasa hidupnya. Nah, ini terjadi di mana? Di mana dibentuk sperma? Di testis ya. Tepatnya di mana? Di tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus. Pada dinding tubulus seminiferus terdapat calon-calon sel sperma yang dinamakan spermatogonium. Ini calon-calon ya. Lalu spermatogonium ini memiliki sepasang kromosom. Ya, selnya bersifat diploid atau 2N ya. Nanti spermatogonium ini akan membelah secara mitosis terus-menerus hingga dihasilkan banyak lagi sel spermatogonium. Kalau dia pembelahan mitosis, jumlah kromosom sel induk sama dengan jumlah kromosom sel anak. Lalu setelah dibentuk sel spermatogonium seperti ini banyak, spermatogonium ini nanti akan ukurannya juga bertambah besar ya. Berkembang membentuk sel yang lebih besar lagi yang disebut spermatosit primer ya. Jadi ini kromosomnya, selnya bersifat diploid 2N ya, kromosomnya berpasangan. Kemudian sel spermatosit ini nanti, spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis sebanyak 2 kali. Kalau pembelahan meiosis memang harus berlangsung 2 kali ya, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Nah, pada meiosis pertama, spermatosit primer akan membelah menjadi 2, dihasilkanlah spermatosit sekunder yang selnya bersifat haploid karena meiosis ya. Kromosomnya setengah dari kromosom induk. Kemudian spermatosit sekunder akan membelah lagi, dihasilkanlah spermatid yang haploid ya, yang haploid. Jadi dihasilkan dari satu sel spermatogonium dihasilkan 4 sel spermatid. Kemudian nanti spermatid ini akan berkembang menjadi sel sperma. Proses perubahan spermatid menjadi sel sperma ini, sperma yang sudah matang ya, disebut spermiogenesis ya, spermiogenesis ya, disebut spermiogenesis. Itu proses perubahan sel spermatid menjadi sel sperma yang sudah matang. Sel sperma yang sudah matang itu akan sudah memiliki bagian kepala, bagian leher, dan bagian ekor. Jadi dia bebas bergerak. Nah, pematangan sperma ini berlangsung di epididymis. Setelah dimatangkan dia sempurna bentuknya, punya ekor, punya leher, dan punya kepala. Ekornya ini disebut flagel. Inilah alat geraknya. Jadi dia berenang. Ini proses spermatogenesis, dari satu sel dihasilkan 4, dari satu sel spermatogonium ya dihasilkan 4 sel sperma. Itu masih satu ya. Tadi spermatogonium ini membelah menjadi sangat banyak. Nah, katakan ada 1000 spermatogonium ya. Berarti satu spermatogonium nanti akan menghasilkan 4 sel sperma. Jadi kalau ada 1000 spermatogonium akan menghasilkan 4000 sel sperma. Itu dia ya, spermatogenesis pada pria.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembentukan sel kelamin wanita, yaitu sel telur atau sel ovum ya. Proses pembentukan sel ovum disebut oogenesis. Disebut oogenesis. Jadi berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai saat pria mengalami masa pubertas. Kalau oogenesis ini sudah berlangsung ketika wanita masih di dalam kandungan. Ya, masih dalam kandungannya sudah berlangsung oogenesis. Di dalam ovarium tadi yang jumlahnya sepasang terdapat calon-calon ovum yang dinamakan oogonium. Ini selnya diploid, kromosomnya berpasangan ya. Oogonium ini nanti akan melakukan pembelahan berulang kali secara mitosis sehingga terbentuk banyak oogonium. Oogonium melakukan pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer. Ini membelah secara mitosis, dihasilkanlah oosit primer yang bersifat diploid. Jadi, bayi yang dilahirkan sudah memiliki oosit primer. Nih. Sudah punya oosit primer. Namun, perkembangannya terhenti sampai wanita mengalami pubertas. Baru ini ke bawah akan berlangsung setelah mengalami pubertas. Ya. Pada masa pubertas, oosit primer melakukan pembelahan secara meiosis 2 kali. Dihasilkanlah oosit sekunder yang haploid karena meiosis. Ya. Dan satu lagi, ini beda ukuran ya. Dihasilkan 2 sel anak, satu oosit primer, ini lebih besar, yang lebih kecil namanya badan polar. Ada badan polar ya. Pada meiosis kedua, ini membelah lagi, oosit sekunder membelah lagi, badan polar membelah lagi. Masuklah proses meiosis 2. Dihasilkanlah ootit 1, lalu ada 3 badan polar. 1 berukuran besar, 3 berukuran kecil. Ootit inilah yang akan berkembang menjadi sel ovum atau sel telur. Makanya nih dihasilkan 4, tapi 3-3-nya kecil, berukuran kecil. Ini tidak berkembang. Nah, hanya 1 yang menjadi sel telur. Hanya 1 yang menjadi sel telur. Nah, jadi perempuan itu kalau dia mengalami menstruasi secara umum hanya menghasilkan 1 sel telur selama 1 bulan. Ya. Jadi dari penjelasan tadi kita dapat mengetahui bahwa proses spermatogenesis dan oogenesis memiliki perbedaan. Ya. Salah satunya adalah jumlah sel yang dihasilkan dari masing-masing prosesnya. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 ovum. Nah, spermatogenesis menghasilkan 4, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 sel ovum. Nah, itu dia ya. Jadi, demikian materi kita kali ini. Nanti akan dilanjutkan dengan penugasannya. Terima kasih. Nah, supaya lebih paham lagi tentang organ reproduksi laki-laki, sekarang mari kita latihan menuliskan nama-nama organ reproduksi laki-laki menurut gambarnya ya. Kita mulai dari yang A. Oke. Ini adalah penis ya, ini penis. Kemudian yang B, ini adalah ya betul
Ini testis. Kemudian yang C ini adalah kulit pembungkus testis, namanya tadi skrotum. Oke. Lalu di atas testis tempat pematangan sperma namanya adalah epididymis. Kemudian sperma itu akan disalurkan melalui saluran yang disebut vas deferens, ya. Kemudian keluarnya sperma itu melalui uretra. Oke. Lalu ada beberapa kelenjar yang memberikan cairan makanan ke sperma. Yang paling atas, ya, paling atas namanya vesicula seminalis. Kemudian ini namanya kelenjar prostat, ya, kelenjar prostat. Kemudian ini yang mengeluarkan lendir yang bersifat basah, itu adalah kelenjar Cowper atau bulbus uretra. Nah, itu dia organ reproduksi laki-laki, kita sudah tahu, ya. Oke, kita langsung lanjutkan ke organ reproduksi wanita. Ini lebih sedikit, ya. Kita tuliskan bagian-bagiannya. Yang pertama ini namanya apa? Penghasil ovum. Namanya ovarium. Oke, kemudian setelah ovumnya matang akan dilepaskan ke tuba fallopi. Oke. Bagian tuba fallopi yang menangkap ovum disebut fimbriae, yang seperti tangan. Lalu di ujung-ujung fimbriae terdapat corong, nama corong tempat menampung infundibulum, ya. Menampung sel telur namanya infundibulum. Lalu tempat berkembangnya janin disebut uterus atau rahim. Kemudian ini dinding uterus ada 3 lapis. Lapisan paling dalam disebut endometrium. Nanti ujung bagian paling dasar dari uterus namanya cervix, ya, atau leher rahim. Lalu jalan keluarnya bayi kalau lahir normal namanya adalah vagina. Itu dia organ-organ reproduksi pada wanita. Nah, kalau dituliskan dengan benar, dipahami, pasti bisa nanti dilatih di rumah masing-masing, ya.